mengikuti lomba tersebut hanya 3 orang. Di antaranya ada Mizan Farazil Iza, Nurul Anissa, dan Herul. Nah, untuk terkait aturan pelaksanaan lomba akan dijelaskan oleh koordinator acara atas nama Ruth Jansen. Kepadanya saya persilahkan. Sekali lagi kepada koordinator acara saya persilakan untuk menjelaskan terkait aturan pelaksanaan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sejawat. Pertama-tama puji dan syukur kami lanturkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah maka kami dapat melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Di sore hari ini kita memiliki 3 peserta, yaitu peserta yang pertama atas nama Mizan Farazil Iza dengan tema poster yaitu bersama lawan corona, patuhi protokol untuk hidup kembali normal. Peserta yang kedua atas nama Nurul Anissa itu kesehatan tetap sehat di nama Hairul dengan tema poster yaitu Indonesia bebas COVID-19. Sebelum kita memulai akan presentasi poster tersebut, saya akan membaca tentang ketentuan desain poster. Ketentuan desain poster yang pertama yaitu karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan untuk keperluan yang bersifat komersil, serta harus bebas dari setiap kontrak atau ikatan lain. Yang kedua, poster harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Yang ketiga, desain dibuat menarik dan berwarna, jumlah warna bebas. Yang keempat, poster diberikan judul sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia. Yang kelima, peserta bebas menentukan aplikasi yang digunakan dalam mengedit poster. Yang keenam, poster wajib disertai logo Himaskep Kikes NHM. Yang ketujuh, karya desain tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti kesusilaan, kekerasan, dan tidak mengandung unsur pornografi, serta bertentangan dengan SARA. Yang berikutnya, apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Berikutnya, panitia berhak menggunakan karya untuk keperluan publikasi. Waktu presentasi 7 menit. Peraturan yang dibuat panitia tidak dapat diganggu-gugat.
Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam jalannya perlombaan, peserta wajib on kamera. Peserta diharapkan untuk mencari tempat yang jauh dari keributan. Demikian ketentuan desain poster. Untuk itu, kita mengefisienkan waktu. Kita mulai saja presentasi kita dengan waktu 7 menit. Kepada peserta dengan nomor urut pertama atas nama Desain Parasli Isa dengan tema poster bersama lawan corona, patuhi protokol untuk hidup kembali normal, saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Juri pada sore hari ini. Yang saya hormati panitia lomba desain poster, dan yang saya banggakan peserta lomba desain poster yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya. Ya baik, perkenalkan nama saya Mizan Farazli Iza. Saya angkatan 2019 dari jurusan S1 Keperawatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait poster dengan tema kesehatan, dan subtema yang saya ambil pada poster saya yaitu bersama lawan corona, patuhi protokol untuk hidup kembali normal. Mungkin bisa ditampilkan. Pause. Baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa dilihat poster saya terkait dengan subtema yaitu bersama lawan corona, patuhi protokol untuk hidup kembali normal. Baik, bisa dilihat, mungkin ada tulisan yang paling besar, ada di situ Stop COVID-19. Nah, Stop COVID-19 atau hentikan COVID-19. Nah, sesuai dengan caption di ID saya, yaitu hentikan COVID-19, saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Nah, merebaknya wabah pandemi ini disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2, hingga negara di berbagai belahan bumi semakin merasakan dampaknya. Nah, salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia, yang dapat diperhitungkan untuk wabah COVID-19 ini. Nah, saya mengajak untuk teman-teman, kakak-kakak, dan sahabat-sahabat semua untuk di rumah saja, cegah penularan COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan 6M dimanapun kita berada. Yang pertama adalah, di sini ada 6M, yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Yang kedua, memakai masker, hindari COVID-19. Yang ketiga, mencuci tangan dengan bersih. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Yang kelima, menjaga jarak 2 meter. Dan 6, menghindari kontak fisik dengan hewan. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, membatasi mobilitas dan interaksi. Saya ambil itu karena ini sangat penting untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, anjuran membatasi mobilitas fisik dan interaksi ini sudah disampaikan sejak awal pandemi. Nah, anjuran untuk beraktivitas di rumah saja adalah bentuk dari upaya untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Selain itu, kita sering mendengar arti kata PSBB. Nah, PSBB ini dilakukan untuk membatasi mobilitas dan interaksi sehingga virus COVID-19 tidak tertular dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik, kita bisa lihat yang kedua, ada memakai masker, hindari COVID-19. Nah, menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang wajib bagi kita, terutama ketika kita berpergian keluar rumah. Nah, masker menjadi hal yang sangat esensial atau yang sangat penting karena mampu menangkal virus ataupun bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada mencuci tangan dengan bersih. Nah, mencuci tangan dengan bersih ini juga adalah hal yang sangat penting, dan menurut WHO mencuci tangan dengan bersih itu dapat melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit, dari banyak macam penyakit berbahaya, mencegah penyebaran virus atau bakteri ke orang lain melalui tangan kita. Baik,
selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan. Ini sangat penting juga karena kita tidak tahu berapa banyak di luaran sana yang membawa virus. Nah, bahaya sekali orang di dalam tubuhnya ada virus corona, tapi tidak ada keluhan sama sekali. Kita tidak bisa membedakan orang tersebut. Maka dari itu, menjauhi kerumunan ini adalah hal yang sangat wajar dan sangat baik untuk kita pada saat masa pandemi ini. Yang kelima adalah menjaga jarak 2 meter. Nah, menjaga jarak 2 meter ini berpotensi untuk mencegah adanya penurunan virus yang dapat ditekan hingga 1,3%. Nah, angka tersebut setengah lebih rendah dari potensi penularan apabila penerapan jaga jarak itu hanya 1 meter. Bayangkan 1 meter jika kita penerapannya jaraknya 1 meter itu mencapai angka 2,6%, sedangkan 2 meter itu mencapai penularan virus coronanya itu mencapai 1,3%. Selanjutnya ada melindungi diri dari kontak fisik dengan hewan. Nah, upaya pencegahan tersebut bisa dengan untuk poin ini mungkin masih pro dan kontra, tapi saya memasukkan ini karena ada sebuah kasus di luar negeri itu, salah satunya di Hong Kong, bahwa hewan ini juga dapat menularkan virus. Makanya saya masukkan ke dalam poster ini. Ini untuk mencegah saja, jangan sampai jika kita terlalu dekat dengan hewan, padahal hewan itu memiliki virus, itu sangat berbahaya bagi diri kita. Baik, lanjut. Jadi untuk pencegahan poin ke-6 ini bisa dengan menjaga jarak fisik dengan hewan, memakai masker dan sarung tangan, serta mencuci tangan menggunakan sabun atau air bersih. Baik, mungkin itu untuk poin 6M-nya. Selanjutnya saya jelaskan yang di tengah ini yang dikerumunin oleh anak kecil. Nah, bisa dilihat mungkin jaga paru-parumu dari COVID-19. Mengapa saya masukkan hal tersebut? Karena ini sangat penting bagi diri kita. Mengapa? Karena selain menerapkan 6M atau atau protokol kesehatan 6M tersebut, menjaga kesehatan tubuh khususnya paru-paru itu merupakan cara yang sangat penting agar kita tidak terinfeksi oleh virus corona. Selanjutnya menjaga kesehatan paru-paru dilakukan pandemi COVID-19 ini. Nah, 3 cara yang perlu kita tahu, perlu kita pahami untuk menjaga paru-paru kita di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi, yang kedua menjaga tubuh agar tetap fit, dan yang ketiga berhenti merokok atau hindari rokok. Baik. Selanjutnya saya mengajak untuk teman-teman, kakak-kakak dan seluruh peserta di sini agar mari bersama dan semangat gotong royong putus rantai penyebaran COVID-19. Jika kita taat dengan protokol kesehatan, akan banyak manfaat yang kita dapat. Nah, yang kita dapat tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi sangat bermanfaat juga bagi orang banyak. Salah satunya adalah keluarga kita, teman, dan lingkungan di sekitar kita. Pesan saya adalah, yuk kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan untuk hidup kembali normal. Saya Mizan Farazi Iza, undur diri atau saya tutup presentasi saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali atas materi yang dipaparkan oleh Mizan Farazi Iza. Mungkin bisa kita berikan aplaus yang begitu meriah untuk Mizan. Kita lanjut ke peserta yang berikutnya dengan nomor urut 2, yaitu atas nama Nurul Anissa dengan tema poster kesehatan tetap sehat di masa pandemi. Kepada saudari Nurul Anissa, saya persilakan.
Terima kasih Kak atas kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan poster saya, yaitu tetap sehat di masa pandemi. Di masa pandemi kita harus rutin berolahraga, mengkonsumsi gizi seimbang, menghindari stres dan jangan dehidrasi. Maksudnya yaitu rutin olahraga, yaitu olahraga yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan fungsi hormon-hormon dalam tubuh, di mana hormon-hormon ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua itu konsumsi gizi seimbang. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit infeksi COVID-19. Dan menghindari stres. Fungsi kekebalan tubuh akan menurun jika terjadi peningkatan akibat stres. Yang terakhir itu jangan dehidrasi. Saat dehidrasi, tubuh lebih cepat lelah, daya tahan tubuh lemah, dan paparan virus bisa mudah masuk dan menginfeksi. Dan jangan lupa untuk menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mungkin itu dari saya, Kak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan poster yang ditampilkan oleh Nurul Anissa, kami berikan aplaus yang begitu meriah untuk Nurul Anissa. Kita lanjut ke peserta yang terakhir, yaitu Hairul, dengan tema poster Indonesia Bebas COVID dalam waktu 7 menit. Kepada Hairul kami persilakan. Baik, terdengar jelas ya suara saya? Jelas, Tes. jelas. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat juri kita pada sore hari ini, dan yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya, teman-teman ya yang ikut berpartisipasi dalam lomba ini, berpartisipasi dalam bersaing bersama-sama secara sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya lah sehingga saya bisa berada di sini, bisa mengikuti kegiatan yang sangat mengembangkan bakat kita, mengembangkan prestasi kita, mengembangkan karakter kita, mengembangkan sebuah ide-ide inovatif yang untuk kebaikan kita masa depan. Baik. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari sama gelap gulita menuju sama yang terang menerang seperti saya saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Hairul dari Prodi D3 Keperawatan angkatan 2019. Jadi untuk menghabiskan waktu, saya langsung saja presentasi tentang poster yang saya buat sendiri, usaha sendiri ya, dan pemikiran sendiri. Baik, di situ saya mengambil tema Indonesia Bebas COVID-19. Situ saya mengambil tema Indonesia Bebas COVID-19. Kenapa saya mengambil tema dengan Indonesia Bebas COVID-19? Sedangkan faktanya saja saat ini Indonesia belum bebas dari COVID-19. Jadi kenapa bisa saya ambil Indonesia Bebas COVID-19? Jadi karena ini sebuah keyakinan saya, ya, sebuah keinginan saya. Dan ini juga sebagai contoh buat kita semua untuk meningkatkan kepercayaan bahwa Indonesia bisa bebas dari COVID-19 yang menghantui kita saat ini. Yang menghantui saya, menghantui keluarga kita, sahabat kita, yang menghalangi aktivitas saya di luar sana dan terbatasi.
Jadi poster saya sini ada, mungkin teman-teman belum tahu apa itu coronavirus, mungkin ada teman-teman belum mengetahui apa itu coronavirus. Jadi di poster saya ini dijelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Jadi virus ini dari Cina. Jadi alangkah baiknya kita akan kembalikan virus ini ke habitatnya, ke Cina saja. Dan kita bebaskan Indonesia ini dari COVID-19. Merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS ya. Jadi bagaimana sih kita membebaskan Indonesia ini menjadi bebas dari COVID-19? Ada caranya teman-teman. Bukan hanya kita duduk diam dan dongo. Jadi tapi ada caranya, ada hal-hal yang kita lakukan. Bagaimana itu yakni bebas COVID-19 dengan cara yang pertama itu cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Jadi teman-teman jika mempunyai teman yang batuk bersin, jaga jaraknya. Kita tidak mau menghindari ya, tapi kita hanya mencegah. Karena virus itu tidak terlihat sama sekali. Yang ketiga itu kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang keempat, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung atau dengan lengan atau tisu. Yang kelima, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jadi teman-teman, kalau kita merasa badan kita lemas, letih atau dan lain sebagainya, sebaiknya kita diam saja di rumah dan kita berkonsultasi kepada pihak kesehatan. Dan selanjutnya, jika demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Ya, jangan hanya diam. Karena segala penyakit itu ketika kita diam saja, itu pasti penyebarannya itu akan membuat kehidupan kita jadi makin susah ya. Dan terakhir itu selalu berdoa. Jadi apapun niat kita ketika kita ingin bebas dari COVID-19, ketika melakukan usaha-usaha seperti yang saya tadi jelaskan, tapi tanpa dibarengi oleh doa itu percuma teman-teman. Karena segala sesuatu hal muka bumi ini itu ada sang pencipta, ada yang menciptakan. Jadi apa salahnya kita berdoa dan melakukan segala aktivitas itu dengan penuh syukur. Adapun gejala di sini juga ada di poster saya juga ini ada gejala klinis ya, yaitu yang pertama letih, lesu, batuk, sakit tenggorokan, demam, sesak nafas. Jadi ini juga sebuah contoh buat teman-teman bagaimana sih untuk mengetahui bagaimana sih gejala-gejala klinis dari COVID-19 tersebut. Dan yang terakhir itu ada kata dari saya, dari pemikiran saya sendiri, Anda hidup sehat, coronavirus capcus. Jadi jangankan coronavirus 19, coronavirus 20 pun kalau kita hidup sehat, kita hidup dengan semangat, insya Allah coronavirus itu capcus dari Indonesia. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman, pesan saya, mari kita bersama-sama merangkul, yang mengingatkan, saling mematuhi protokol kesehatan, hindari virusnya, bukan orangnya, tetap semangat, salam sejawat, salam perjuangan, dan salam masa depan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa juga kepada peserta yang ketiga ini atas nama Hairul, kami berikan aplaus yang begitu meriah untuk Hairul. Luar biasa ya peserta kita pada sore hari ini, ketiga peserta kita. Sebelum saya kasih ke Dewan Juri, ada sebuah pepatah mengatakan, tidak semua pujian itu tulus dan tidak semua kritik itu menjatuhkan. Tetaplah positif dalam menyikapinya. Untuk itu, saya berikan waktu kepada Dewan Juri untuk memberikan kritik dan saran kepada tiga peserta kita di sore hari ini. Kepada Kang Hidayat, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dulu ya, terlambat. Karena ada urusan juga di kampus sebentar. Jadi langsung saja ya. Mungkin untuk poster pertama bisa ditampilkan kembali supaya bisa dijelaskan juga secara detail masalah posternya begitu. Bisa ditampilkan share screen poster pertama.
Bagaimana, ada suaraku? Iya ada Kak, dalam sementara proses. Oh, iya, iya. Oke. Untuk peserta Mizan ya. Iya betul Kak, iya betul. Originalitasnya ini murni semua gambar ini, picture yang dimasukkan di dalam poster ini murni hasil sendiri atau bagaimana? Iya Kak, murni semua, murni semua Kak. Oh, jadi semua image yang ada di sini hasil buatan sendiri ya? Sebagian tidak Kak. Jadi sumbernya ini dari internet dengan Pinterest, gambar dari internet dan Pinterest. Oke. Sebenarnya kalau untuk kritik sih belum layak saya untuk kritik-kritik desainnya orang karena saya juga masih belajar. Tapi hanya sebagai saran saja, maksudnya kalau kita buat desain poster, alangkah baiknya pertama dulu ukuran dulu. Ukurannya selalu diperhatikan sebelum kita membuat poster. Yang pertama diperhatikan itu ukuran, kemudian kombinasi warna, setelah itu kita kombinasi font. Dengan begitu banyak gambar, kalau banyak juga font yang digunakan, bakalan terkesan rame. Kadang itu kita pakai banyak gambar, tapi dengan font yang hanya kayak 2-3 jenis font begitu, dia tidak terkesan rame. Kadang sedikit gambar, tapi dengan font yang banyak sekali, rame sekali dilihat. Jadi maksud saya, ke depannya kalau mendesain poster, usahakan jangan terlalu banyak font yang digunakan. Kemudian kalau bisa apa yang ada diambil di internet ini jangan mentah-mentah dimasukkan ke dalam postermu karena bisa saja melanggar hak cipta. Penggunaan kayak gambar virus-virus coronanya itu mungkin bisa dikasih monoton seumpama pakai 3D saja. Ya, misal Iya baik Kak, terima kasih. ya untuk desainnya bagus nih. Cuman untuk bagian font dengan kombinasi kayak virus-virus gambar virus corona ini mungkin bisa ditetapkan pakai 2D atau 3D itu saja. Bagus, tetap semangat belajar. Iya terima kasih Kak. Yang kedua lagi, ini formatnya apa deh? Maksudku PNG atau JPEG? Halo, ada Nurlanisa. Jaringan mungkin. Iya Kak, Ini formatnya deh, maksudnya PNG atau JPEG? PNG Kak. PNG.
Untuk posternya, kombinasi warnanya cukup bagus nih. Cuman untuk kalau poster sebenarnya alangkah baiknya ini saya alangkah baiknya itu gambarnya mungkin tidak ditutupi dengan tulisan semua begini ya. Iya Kak. Karena kalau kita juga melihat gambarnya tertimbun semua. Terus untuk poster juga mungkin itu Moji sama sebenarnya sama PPT. Kita banyak gambarnya saja yang banyak, terus hanya poin-poin saja langsung ditaruh di situ toh. Untuk kombinasi warna bagus nih, font juga tidak rame. Cuma itu Ji, gambarnya mungkin kalau mendesain berikutnya jangan sampai ditimpa begitu. Iya Kak, siap. Makasih. Terus kepercayaan dirinya juga harus lebih percaya diri kalau tampilkan hasil tak. Harus bangga dengan hasil karya tak. Iya Kak, siap, siap, siap. Ya. Oke, tidak terlalu banyak saya bisa komentari juga karena masih ada yang mau dikerja juga. Kemudian yang ketiga lagi. Oke, ya. Herul ya. Iya Kak. Ini murni buatan sendiri semua. Kalau elemennya saya buatkan sendiri. Karena kalau buat sendiri tuh waktu tidak memadai kurasa kalau buat sendiri. Jadi kebanyakan ambil dari internet Langsung aplikasinya atau Kak. Pinterest Tidak juga. aplikasi langsung. Oh, Bukan pakai Pinterest langsung tapi aplikasi. ya. Untuk warna, kombinasi warnanya enak dilihat, bagus. Terus eh, gambar yang diterapkan juga, elemen-elemen yang ada juga, tidak membuat terlalu rame poster. Cukup bagus. Cuma maksudnya kalau kita main di phone, usahakan itu phone jangan dikasih gepeng. Ya Kak. Terus mungkin yang di bagian Indonesia bebas COVID itu mungkin bisa lebih dikasih cerah warnanya karena sudah dari backgroundnya saja sudah agak gelap, mungkin hanya bisa dikasih lebih terang sedikit supaya lebih jelas lagi dibaca sama orang. Untuk elemen-elemen yang lainnya juga bagus sih, tapi kalau mau kimak desain bagus jangan terlalu manja di aplikasi poster. Ini aplikasi apa dipakai? Kalau ini Kak sambil dua aplikasi yaitu Canva sama Pislet. Canva ya. Di Canva sudah disediakan hampir sudah disediakan semua ya. Iya, hampir semua. Saudara, kalau kita mau ikut lomba desain poster atau apa begitu, tidak bisa kita terlalu bergantung sama aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Aplikasi Canva, PixArt, dan lain-lain. Tidak bisa kita terlalu bergantung ke situ. Karena itu sudah dari situ sudah mengurangi originalitasnya. Ya, Heru. Ya Kak. Ya, mungkin memang karena waktu, tapi sebagai Kak. pelajaran ke depannya, kalau kita mendesain poster, enak itu dilihat kalau karya sendiri. Maksudnya, ini karya tak sendiri Tuanji, tapi kalau elemen-elemennya, hasil buatan sendiri, bangga gitu juga bilang, karya aku, gambarku, atau gambar tak yang dipakai sama orang, pasti bilang, karya aku itu. Ada rasa bangga. Ya, Kak.
Kalau nggak seperti itu. Iya, Kak. Mungkin tidak terlalu banyak juga kalau font sudah bagus kombinasi warnanya, cuma di Indonesia bebas saja yang perlu apa diubah sedikit, maksudnya kalau untuk kedepannya diperbaiki bagian font jangan sampai gepeng, apalagi kalau pengerjaan logo tidak boleh gepeng. Eh, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saran-saranku juga toh. Oh iya, ada Iya, juga Kak. kata-katanya seorang desainer grafis freelancer, Rio Purba, se sejelek-jeleknya desain pasti ada saja yang suka. Sebagus-bagusnya desain pasti ada saja yang tidak suka. Jadi tetap berkarya saja. Kalau mau belajar silakan datang sini saja atau hubungi saya saja. Nah, bisa saya sharing-sharing apa yang saya tahu. Mungkin itu saja saya kembalikan. Iya, Kak. Terima kasih. Siap. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri Kak Hidayat yang telah memberikan pelajaran yang begitu luar biasa kepada peserta maupun juga kepada audiens yang hadir pada sore hari ini. Ya, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin mengatakan bahwa jangan biarkan kritik mematahkan semangat. Jadi, justru dengan kritik kita bisa selalu belajar dan siap menghadapi masalah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada 3 peserta yang luar biasa yang telah berpartisipasi dalam lomba desain poster F2 Voltri ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih kepada koordinator acara. Nah, dengan berakhirnya presentasi para peserta lomba pada sore hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita. Terima kasih kepada teman-teman panitia sekalian, kakak Kaul, ST, dan para peserta, dan tidak lupa juga kepada Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya. Akhir kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Semangat. kasih Hairul, Misan, Hirul, Nurul, kalian luar biasa. luar biasa. Yang Hirul, belajar Hirul. desain hubungi Mas Ini saja. dulu, jangan keluar dulu, mau di share screen. Semua minta tolong angkat kameranya, mau di screenshot. Mungkin bisa dengan naikkan 3 jari karena ini 2 dan 3 karena ini bagaimana sih? Bagaimana itu? Karena 5 F2 itu? Kiri 2, kanan 3. Kiri 2, kanan 3. Gini nah, gini seperti ini. Sudah dan Gini kah? yang kanan 3, yang kiri 2 ketua panitia. Kalau satu tangan berarti 5. Kagak. Ya, tunggu sebentar. Nanti saya kasih apa-apa. Yang kanan Begini kah? Begini. Yang kanan 3, yang kiri 2. Begini. Hotspot. Tahan napas, Kak. Tunggu sebentar ya, Hairul. Nanti kita makan-makan. Kamu. Moderator lagi kan, siap. Cepat sedikit pegal tangan ini. Siapa acara? Cepat sedikit. Kardan. Pegal. Siapa STS? Saya tidak usah gantung begitu deh. Ada laptop apa nih? Laptopnya Lele. Ada laptopku tapi susah. Masa spesifikasi? Yang pakai laptop mungkin bisa karena saya punya Masa ya jangan spesifikasi? mau habis data kasih. Tunggu. Oke. Tunggu sabar. Aduh. 1, 2, 3, cheese. Bersabar, San. Weh, siap deh. Saya mau SS. Siap. Oke. Siapa apa nah biar kita
Sudah. Terima kasih Dewan Juri. Sudah. Terima kasih Kak Yayat, terima kasih Nisa, Iya, Hairul, terima kasih. Sama-sama. Nurul, Izin live ya. Nurul Anissa. Siapa juara? Nisa, terima kasih. Dadah, kalian luar biasa. Adakah sogok-sogok? Biar menang. Dan begitu ada lagi nih. Hairul paling keren memangnya. Andy, Tapi aplikasi makan lagi. Bisa menang. Hairul menang Kuis makan lagi. pintar malam nah. Wajib hadir. Tidak boleh terlambat. Oke, sebelum jam 7. Pakai baju panitia. harus jam 7. Oke. Sebelum jam 7 Sota. Sebelum jam 7. Oke. Dari kalian ini. Saya nanti. Siapa itu? Kayaknya pergi sama orang. Saya duluan sih kayaknya. Jemput saya nanti.